Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kali ini bersama saya Citra Putasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips cara membuat PowerPoint terutama yang akan digunakan pada seminar internasional, skripsi ataupun sebagainya. Berikut saya akan share terkait dengan pembelajaran mengenai PowerPoint. Tips bagaimana cara melakukan atau menuliskan PowerPoint akan saya jelaskan pada tayangan berikut ini. Yang pertama, yaitu bagaimana cara kita untuk memilih judul yang tepat. Kita tahu bahwa pada saat kita ingin melakukan seminar internasional atau ingin menyampaikan suatu presentasi, tentu kita sangat memerlukan yang namanya PowerPoint untuk alat membantu kita dalam proses menjelaskan terkait dengan materi yang ingin kita sampaikan kepada seluruh audiens. Maka kita harus memilih judul yang tepat untuk dapat kita tuangkan dan kita tuliskan dalam PowerPoint kita tersebut. Cukup kita buat dengan PowerPoint yang menarik dengan memilih judul yang tepat, lalu kita membuat judul merupakan salah satu yang mana merupakan hal yang dapat membawa topik ke arah mana presentasi akan disampaikan. Sesuaikan template. Ini salah satu bagian yang penting, karena sebelum kita membuat slide per slide, kita harus menentukan dulu desain presentasi yang akan kita buat. Cara membuatnya, kita menginginkan suatu presentasi tentunya dengan membuat PowerPoint yang menarik, dengan memilih desain sesuai keinginan yang akan kita lakukan dengan membuat letak layout yang agar lebih konsisten. Namun, karena merupakan seminar internasional, skripsi, seminar merupakan sesuatu yang cukup penting, maka kita perlu untuk memilih PowerPoint template yang sesuai, yang menarik, namun juga tetap elegan. Ukuran page. Dalam PowerPoint, untuk ukuran page-nya standar ya seperti biasa, yaitu 16:9, yang mana ini ukuran default yang biasa digunakan untuk PowerPoint. Namun, dengan ukuran seperti ini, tentunya dapat membuat kita dapat memudahkan bagaimana kita menata letakkan slide-slide tersebut. Nah, yang keempat, kita pilih jenis font. Tentunya ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat riskan bagi kita yang ingin menyampaikan materi. Sebab, dengan kita memilih font, itu dapat membuat tulisan yang ingin kita sampaikan itu tentunya harus dapat mudah dibaca. Jadi lebih baik kita menggunakan font-font yang sering standar ya seperti Arial, Times New Roman, atau hindari menggunakan font yang terlalu rapat atau tidak berjarak ya, karena kalau kita terlalu rapat itu justru akan menyulitkan audiens untuk dapat membaca PowerPoint kita tersebut. Pastikan pula bahwa font tersebut mudah terbaca, sehingga ukurannya harus pas, jangan juga terlalu kecil ataupun juga terlalu besar. Minimal untuk judul itu kita dapat menggunakan ukuran 48 dan tidak terlalu kecil ya kalau ukurannya seperti ini. Sementara untuk isi kita sesuaikan, namun biasanya standar itu ada 18. Itu merupakan font yang paling kecil untuk isi dari PowerPoint. Selain itu, hal yang paling penting adalah kita menggunakan jarak dari atas ke bawahnya. Kenapa? Kalau kita terlalu rapat, minimal spasinya itu 1,5 ya, karena kalau kita terlalu rapat, itu akan sulit juga terbaca bagi audiens yang berada cukup jauh dari layar proyektor tersebut. Sesuaikan jumlah slide. Ini merupakan hal yang cukup penting, mengingat bahwa PowerPoint yang kita sampaikan itu jangan terlalu banyak slide-nya. Biasanya standarnya untuk seminar internasional, untuk presentasi-presentasi yang formal itu juga tidak terlalu banyak waktunya ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan sekaligus waktu yang disiapkan. Kalau memang presentasi itu hanya 20 dan 25 menit, akan lebih baik jika slide-nya juga disesuaikan agar tepat waktu. Jadi kita selesai, waktunya selesai, slide yang kita ingin sampaikan juga selesai.
Usahakan juga agar teks yang kita gunakan itu sederhana, menggunakan poin-poin, dan digunakan dengan kalimat yang ringkas, dan tentunya mudah untuk dimengerti. Karena kita tahu bahwa orang atau audiens yang ingin menonton presentasi kita itu dengan berbagai latar belakang dan background, tentunya akan lebih baik jika kita menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti, agar semua audiens dapat menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Gunakan grafik atau gambar. Ini merupakan hal yang cukup penting ya, karena memang presentasi bila memang ingin menampilkan data, bahwa kita menggunakan grafik, atau memang ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, kita tambahkan dengan gambar-gambar. Namun tentunya menggunakan grafik dan gambar yang tepat pula. Jika memang ingin disampaikan grafik dan gambar tersebut cukup mungkin lebarnya itu sepertiga dari slide yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan terlalu besar juga, jangan sampai memenuhi satu slide. Namun tak lupa juga kita tambahkan grafik dan gambar tersebut penjelasan santai ya, ringkas gitu. Jadi misalkan gambar ini terkait dengan berikut-berikut ini. Lalu grafik yang ingin saya sampaikan merupakan data yang saya reduksi berupa demikian-demikian. Jadi kita jelaskan juga. Jadi jangan hanya gambar, jangan hanya grafik juga. Karena kalau tidak kita berikan penjelasan, ya kita tidak tahu audiens akan menangkap semua penjelasan kita. Nah, tetapi kalau misalkan dia dalam kondisi tidak fokus, audiens sedang tidak fokus, ketika dia melihat PowerPoint kita dan melihat gambar dan penjelasannya, secara tidak langsung mereka akan menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu, hindari penggunaan animasi. Jadi kalau memang ini konteks untuk presentasi secara formal, hindari menggunakan animasi yang tidak perlu ya. Jadi bila animasi tersebut memang diperlukan untuk membantu jalannya presentasi kita, maka diperkenankan, namun juga tidak terlalu banyak ya. Gunakan sedikit grafik untuk menarik minat audiens ya. Itu sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, ini juga hal yang sangat penting dan riskan, karena kita tahu PowerPoint ini akan kita tampilkan di depan halayak banyak, jadi kita perlu untuk memperhatikan ejaan dan tata bahasa, yang mana akan menjadi fokus perhatian. Jadi kalau kita salah menuliskan huruf, atau kita lupa menuliskan satu kata, maka itu dapat merubah makna dari apa yang ingin kita sampaikan. Maka sebaiknya sebelum kita presentasi, sembari kita mengecek durasi waktu, sembari belajar, kita juga dapat mengecek ejaan-ejaan dan tata tulis yang kita gunakan dalam PowerPoint tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Nah, ini salah satu tips membuat PPT agar menarik. Yang pertama, jangan terlalu banyak gambar, buat secara simple. Lalu hindari penggunaan banyak warna. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat PowerPoint itu menarik, boleh-boleh saja, sah-sah saja bila kita ingin menambahkan berbagai warna. Namun ingat, pilihlah warna-warna yang lembut atau soft saja. Jangan sampai background atau warna yang kita tampilkan itu merusak atau mengurangi informasi yang ingin kita sampaikan. Gunakan font yang tegas, seperti Noto, Roboto, dan OpenSun, dan sebagainya. Usahakan desain dan template yang sesuai dengan topik yang ingin kita bahas. Hindari penggunaan Spider-Man, kartun, apalagi itu dalam konteks presentasi yang formal ya. Untuk basic presentasi cukup gunakan 6 layout pada template. Ya ini saya tidak bisa bilang harus 6 layout, tapi usahakan jangan terlalu banyak. Carilah referensi slide presentasi di Google yang dapat kita unduh dan kita drop out, kita sesuaikan ya agar menarik. Nah, ini adalah salah satu website yang sering saya gunakan untuk mendownload template PowerPoint secara gratis. Dapat dilihat linknya http berikut ya, www.freepowerpointtemplatesdesign.com. Dapat dilihat di sana, dan masih banyak lagi template yang dapat kita unduh secara gratis. Baiklah, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana cara membuat PowerPoint agar lebih menarik. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu pada video edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.